Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat tentang sistem pengapian dari sebuah motor. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Oke, teman. Untuk yang pertama, di sini ada sebuah kapasitor non-polar atau kapasitor bentuk merah seperti ini. Dan ada sebuah resistor dengan nilai resistansi yang sangat tinggi di sekitaran 560.000 K atau setengah M ohm untuk kondisinya seperti ini. Dan di sini untuk nilai kapasitornya adalah 684 atau sekitar 0,68 mikrofarad. Dan ada beberapa jenis dari sebuah milar pada sebuah komponen elektronik, dan kebetulan di sini ada yang nilainya lebih tinggi. Ini 105 105J 1 mikrofarad, dan di sini juga 1 mikrofarad. Dan kode ini sama untuk kedua kapasitor non-polar atau tidak berkutub positif dan negatif, dan pemasangannya bolak-balik. Ini sama 105J 105J 400 volt, tetapi berbeda dari ukuran, tetapi kapasitasnya sama. Alat ini berfungsi untuk menyimpan arus AC seperti dari PLN sementara. Dan di sini ditambahkan sebuah komponen lain di elektronik rumah tangga, sebuah resistor bertujuan untuk menghilangkan arus yang tersimpan saat tidak digunakan lagi atau sebagai pengaman seperti ini. Dan untuk kapasitor ini saya ambil dari rangkaian raket nyamuk seperti ini. Dan ada beberapa rangkaian lain seperti ini, transistor dan sebuah trafo ferrit seperti ini, penaik tegangan. Oke, teman, dan untuk selanjutnya di sini ada sebuah spool dari sebuah motor lama, dan ada beberapa bagian di spool ini, terutama yang kabel besar ini atau ML kawat kabel besar ini. Di sini menghasilkan arus yang cukup kuat atau arusnya besar yang dialirkan dari sebuah magnet di dalam mesin. Ini di dalam mesin ya, ada magnet di luarnya, kemudian mengitari di bagian rumah dari spoolnya sini, sehingga saat berputar ini menghasilkan arus atau menghasilkan voltase, tetapi masih kondisi AC atau masih mentah. Dan di sini ada bagian kawat ML dengan ukuran 0,8 sampai 1 mm biasanya, dan tergantung dari jumlahnya sini. Semakin banyak jumlah rumah di spoolnya sini, semakin besar arus yang dihasilkan atau voltase yang dihasilkan. Dan di sini untuk lilitan atau melilit dari ukuran ML ini ada beberapa arah atau perputaran dari lilitan ini supaya bisa bekerja lebih maksimal dan berfungsi pada sebuah sistem pengisian di motor. Oke, untuk di sini untuk ukurannya 0,8, dan dari awal saat lilitan ini biasanya diawali di putaran ke kanan, ke kanan seperti ini, ke kanan, kemudian ke kiri. Oke, dari kanan kemudian ke kiri,
kemudian ke kanan lagi, kemudian ke kiri, ke kanan lagi, kemudian ke kiri. Nanti setelah sini finish, ini dilanjutkan ke posisi dimana kabel ini akan diteruskan baik ke sistem pengisian maupun ke lampu motor. Intinya ujungnya di bagian output dari spool pengisian. Oke teman, dan di bagian sini ada beberapa jumlah lilitan. Ini tergantung dari besarnya atau lebarnya dari rumah lilitan kawat ini. Dan setelah saya lakukan beberapa perbaikan yang mengalami masalah pada spool di motor lama, ini saya pernah bongkar dan nilai atau jumlah lilitan di spoolnya sini sekitaran mungkin 50 atau 48. Jadi intinya di sini setiap baris ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitaran 14, 10 sampai 15 lilitan setiap lapisannya. Jadi di sini saat saya bongkar ini terdapat sekitar 3 sampai 4 lapis untuk setiap di rumah lilitannya sini untuk menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Dan tentunya untuk arah lilitan atau saat melilit ini diharuskan rapat dan rapi supaya nanti terjadi output tegangan atau arus yang keluar dari spool ini bisa bekerja lebih bagus atau maksimal. Oke teman, untuk setiap komponen atau spool set ini biasanya terdapat dua bagian jalur dari output yang dihasilkan pada spool pengisian pada sebuah motor. Di sini ada jalur yang ke aki dan jalur ke lampu. Jadi di sini ada yang jalur ke kelistrikan di sebuah bagian motor dan ada jalur ke lampu utama. Ini untuk yang motor lama. Dan di sini ada sebuah, karena di sini masih menghasilkan arus AC dan tidak bisa langsung digunakan pada sebuah rangkaian di kelistrikan motor. Di sini ada sebuah regulator atau kiprok yang berfungsi mengubah arus AC dari spool mesin ini. Oke, dari spool mesin ini dirubah ke arus DC menggunakan sebuah kiprok atau regulator sama seperti diode pada fungsinya. Tetapi di sini memiliki perbedaan yang sangat besar sekali. Di dalam rangkaiannya sini terdapat pembatas output tegangan yang dihasilkan pada bagian yang ke kelistrikan motor atau bagian positif dari sebuah aki. Karena saat digunakan untuk sistem pengisian pada lampu motor ataupun pada pengisian pada aki, ini voltase yang dihasilkan. Di sini saya ada bagian yang kanan ini kebetulan punyanya Honda untuk kiproknya. Di sini bagian negatif dan di sini bagian yang ke spool pengisian atau spool yang warna putih kalau di motor, dan yang sebelah kiri atas ini adalah ke aki atau sistem kelistrikan ke motor. Dan di sini saat digunakan di sebuah motor, jalur output yang dari spool ini menghasilkan voltase sekitaran 60 volt sampai 100 volt. Jadi regulator ini berfungsi untuk membatasi output yang ada pada bagian positif aki ini supaya tetap stabil di 14,8 volt, dimana saat bekerja di sini inputnya menghasilkan 100 volt. Kemudian sisa voltasenya ini dikembalikan lagi ke ground dan di sini distabilkan lagi menjadi 14,5 volt. Seperti ini untuk cara kerja dari spool pengisian di sebuah motor. Dan yang bagian kanan atas ini adalah sebuah kelistrikan ke lampu, dimana untuk jalur ini langsung ke spool lampu bagian yang warna kuning, kemudian ke sini, kemudian langsung di-shortkan atau dibatasi voltasenya. Di sini AC, tetap AC atau masih bolak-balik. Ini dibatasi voltasenya sekitaran 13 volt. Yang satunya lagi ke lampu, yang satunya lagi ke spool pengisian. Ini sama cara kerjanya, dan
sisa voltase yang ada pada spool lampu ini akan dikembalikan lagi ke ground sehingga menghasilkan kenaikan suhu atau menimbulkan panas pada sebuah kiprok dan juga pada bagian spoolnya sini. Karena di sini kabelnya cukup besar, jadi lebih aman digunakan saat terjadi kerja pembatasan voltase karena dibatasi menimbulkan short atau konslet sedikit pada spoolnya ini menimbulkan panas. Tetapi di sini kabelnya dibuat besar ini supaya lebih aman dan tentunya lebih awet untuk digunakan di motor. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini untuk sistem pengapian di motor yang menggunakan aki motor. Ini adalah sistem dari sebuah motor yang terbaru atau motor karburator yang sudah generasi selanjutnya dari sebelumnya yang masih menggunakan sistem kelistrikan dari sebuah spool pengapian. Di sini untuk update-nya atau kemajuannya adalah menggunakan aki, di mana ada kelebihan tersendiri saat menggunakan aki karena voltase aki ini saat dipakai atau dalam kondisi normal itu tetap di voltase 12,4 volt, katakanlah seperti itu. 12,4 volt. Ini 12,6 volt atau 12,54 volt. Jadi tetap stabil baik digunakan putaran mesin rendah maupun putaran mesinnya itu dinaikkan. Ini voltasenya tetap stabil. Jika dinaikkan putaran mesinnya atau putaran gasnya ini berhenti di 14,5 volt. Saat di putaran rendah juga sekitaran mungkin 13 volt atau di atas 12,4 volt. Jadi ini adalah kelebihan dari sebuah sistem pengapian menggunakan aki, tetap stabil walaupun putaran gasnya itu rendah atau stasioner sampai dinaikkan gasnya full. Ini tetap percikan di sistem pengapiannya juga semakin bagus dan tetap stabil baik putaran bawah maupun atas. Oke teman, dan di bagian sini ada sebuah sistem pengapian menggunakan aki. Kebetulan di sini saya ada sebuah contoh dari sebuah CDI di motor Vario 110 yang karburator. Untuk kondisinya seperti ini. Untuk bentuk fisiknya yang memakai CDI aki atau CDI yang menggunakan aki, untuk bentuk fisiknya lebih besar dari yang tidak menggunakan aki atau masih menggunakan spool pengapian seperti ini, seperti punyanya Grand ini. Lebih kecil yang punyanya Grand, dan yang punyanya Vario ini lebih besar karena ada rangkaian di dalamnya. Untuk cara kerja dari sebuah sistem pengapian atau sistem CDI DC ini ada beberapa bagian di dalamnya yang membuat fisiknya ini lebih besar. Kebetulan di sini sudah saya bongkar dari dalam sebuah CDI Vario 110 dan di dalamnya seperti ini. Ini soketnya sama, posisinya juga sama, dan bentuknya sama di dalamnya seperti ini. Ini sudah mengalami masalah atau kerusakan karena sistem pengisian yang sudah melebihi batas di voltase dari sebuah aki. Ini mungkin karena menggunakan kiprok yang biasa. Ini voltasenya yang dihasilkan 17 volt. Jadi saat digunakan ini CDI-nya menjadi panas dan terjadi kerusakan pada sistem SCR-nya di dalamnya sini. Saat digunakan di motor, karena di sini menggunakan aki di 12 volt, jadi masuk di bagian rangkaian di bagian sini.
di bagian yang hitam-hitam ini ada atau bagian IC maupun SCR ataupun transistor. Di sini masih 12 volt, kemudian disimpan di kapasitor DC seperti ini. Oke, karena di sini ada bagian lain dari sebuah sistem CDI DC yang berbeda sekali dengan CDI AC seperti ini. Ini tidak ada di bagian ini yang ada trafonya seperti ini. Ini adalah sebuah penaik tegangan atau inverter, di mana saat digunakan di sini voltase 12 volt, kemudian dinaikkan voltasenya menjadi 220 volt, sama seperti inverter di sebuah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi menggunakan aki 12 volt, kemudian dinaikkan menjadi 220 volt. Sama seperti pada rangkaiannya tadi, yang rangkaian raket nyamuk seperti ini. Menggunakan trafo ferit seperti ini, penaik tegangan. Kalau di sini di raket nyamuk ini 4 volt. Baterainya 4 volt. Oke teman, dan saat motor ini digunakan, karena di sini ada input 12 volt, kemudian dinyalakan dari input 12 volt, kemudian dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt oleh inverternya ini, masuk ke dalam. Di bagian sini ada kapasitor, di bagian sini ini saya ambil sebelumnya. Di bagian sini ada kapasitor penyimpan arus sementara. Saat inverter ini bekerja di 220 volt AC, kemudian disimpan oleh kapasitor ini sementara di bagian yang outputnya sini. Kemudian yang sebelah kiri akan menuju sebuah coil pengapian dari sebuah motor. Jadi saat motor ini digunakan atau saat kunci kontak di-on-kan, inverter ini akan menghasilkan voltase di bagian input coilnya ini sekitaran 220 volt. 220 volt. Kemudian karena mesin ini berputar atau magnet motor ini berputar, magnet motor berputar, dan ada bagian pengatur pengapian. Di sini ada pulser. Saat pulser ini di bagian magnet ada kotak atau pick up melewati bagian ujung dari pulser ini. Karena di pulser ini saat dilalui pick up atau tonjolan di magnet, ada reaksi atau kejutan tegangan kecil sekali 0,7 volt, memicu dari SCR di dalam CD ini membuka penyimpanan arus dari kapasitor ini. Kemudian karena terhubung ke bagian ini seperti ini, karena di sini saat digunakan ini menyimpan arus sementara. Di bagian kapasitor ini, yang satu ke coil, satu ke input coil, dan saat pulser ini dilalui pick up akan membuka SCR di bagian sini. Kemudian menuju ground atau bodi motor, ke bodi motor, kemudian ke bodi coil sini, sehingga terjadi masuknya tegangan 220 volt ke bagian lilitan primer di bagian bawah sini. Kemudian ke input coil terjadi pemasukan tegangan 220 volt ke bagian lilitan primer, lilitan di bagian bawah, kemudian ke input coil, sehingga terjadi medan magnet atau induksi. Dan saat terjadi induksi, karena di dalam coil ini ada lilitan kedua atau lilitan sekunder, kemudian yang berada di atas lilitan primer
atau lilitan kedua dari coil ini, sehingga terjadi timbal balik atau terjadi kenaikan voltase pada ujung kabel busi ini di sekitaran 10.000 volt yang terjadi percikan di ujung businya sini. Oke, dilanjutkan ke ujung businya sini seperti ini. Jadi saat pelepasan voltase atau terjadi induksi pada sebuah CDI di motor, pelepasan voltase dari sebuah kapasitor ini terjadi voltase masuk di bagian lilitan primer, kemudian terjadi induksi, kemudian ada medan magnet, kemudian dinaikkan voltasenya oleh lilitan sekunder yang tertuju pada kabel coil sini, sehingga terjadi output tegangan sekitar 10.000 volt. Seperti ini untuk cara kerja dari sebuah coil pengapian. Dan coil ini juga bermacam-macam untuk kegunaannya atau fungsinya. Jadi di sini sangat penting sekali untuk sebuah sistem pengapian pada sebuah motor karburator ataupun pada sebuah coil dari motor injeksi. Ini berbeda sekali untuk jenisnya. Jadi jika teman-teman mengganti atau membeli dari sebuah coil ini harus diperhatikan untuk jenisnya, apakah motor injeksi atau karburator. Di sini sangat penting sekali, dan saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, karena di sistemnya berbeda antara motor injeksi dan motor karburator untuk video selanjutnya. Oke teman, dan karena di sini sudah saya pernah mencoba dari sebuah sistem pengapian di motor DC untuk menambahkan sebuah kapasitor supaya hasil percikan businya ini lebih besar, dan tentunya hanya untuk motor yang karburator, bukan untuk motor injeksi. Oke, karena untuk motor injeksi ini sudah cukup besar dari sistem percikan di businya sini. Oke, di ujung businya sini yang menghasilkan warna biru. Jika teman-teman mengalami masalah pada percikan di ujung businya ini pada motor injeksi berwarna merah, ini cukup mengganti dari sebuah busi, karena mungkin pemakaian yang cukup lama sehingga terjadi lemahnya percikan di ujung businya ini menjadi merah, dan tentunya tenaga motornya itu juga berkurang. Ini sudah pernah saya lakukan pada sebuah motor Scoopy, di mana percikan businya ini merah, berwarna merah. Setelah saya ganti pakai yang baru, oke, percikan businya sudah biru. Jadi sebuah busi ini memiliki umur atau masa pakai dari sistem pengapian di motor. Oke teman, di sini saya akan coba menggambar rangkaian dari sistem pengapian menggunakan aki atau sistem pengapian DC untuk lebih memudahkan dalam pemasangan komponen kapasitornya. Di sini saya gunakan kapasitor, untuk jenisnya bisa memakai punyanya mesin cuci yang 11 mikrofarad, bisa memakai pompa air yang 3 mikrofarad atau 5 mikrofarad. Yang penting voltasenya di 400 volt. Oke teman, di sini saya akan gambar rangkaiannya. Untuk yang pertama di sini saya gambar dari magnet motor. Magnet motor seperti ini. Magnet motor. Di sini ada spool pengisian, saya gambar seperti ini. Ini ke ground. Ini ke pengisian, spool pengisian.
di sini sebu lampu, dan di sini regulator atau kiprok motor. Ini ke lampu, ini ke spul pengisian warna putih, kalau putih, lampu kuning, dan di sini ke ground atau bodi motor, dan di sini ke aki plus, kemudian ke aki di sini. Oke, saya gambar akinya, positif negatif aki, negatifnya ke ground. Dan untuk selanjutnya, karena di sini sistem DC, jadi untuk kelistrikan dari sebuah CDC di sini saya pasang sebuah kunci kontak. Ini ke kunci kontak motor. Oke, kunci kontak. Kemudian ke CDI DC. Oke, kemudian di sini ke ground. Dan di sini untuk waktu pengapiannya ada tonjolan pick up di magnetnya. Oke, dan di sini ada pulser. Oke, pulser satunya ke ground. Pulser. Dan satunya lagi ke CDI. Saya gambar di sini. Oke, ini untuk rangkaiannya. Dan selanjutnya di sini ada coil. Ini ke ground. Dan di sini ke busi. Oke, ke busi. Oke teman, dan untuk menaikkan sebuah voltase dari atau menaikkan atau memperbesar atau memperbanyak dari sebuah percikan busi di motor yang CDI DC seperti ini. Oke, supaya hasilnya lebih biru dan lebih banyak di bagian ujungnya sini. Ini sudah saya coba di motor lama. Kebetulan motornya Supra 100 menggunakan CDI Shogun yang biasa. Kemudian saya tambahkan kapasitor mesin cuci dan hasilnya di sini percikan biru sekali pada ujungnya sini. Berbeda sebelumnya sebelum dipasang pada rangkaian pengapian di CDI DC. Oke, di sini saya tambahkan kapasitor seperti ini. Kapasitor mesin cuci tadi. Oke, seperti ini di bagian sini. Oke, di bagian input coil input. Oke, untuk simbolnya seperti ini untuk kapasitor. Dan satunya lagi ke ground atau bodi motor. Dan untuk kapasitornya di sini saya memakai 11 mikrofarad. Oke teman, untuk penambahan dari sebuah kapasitor ini sudah saya pernah coba di motor Mega Pro monoshock. Untuk posisinya sama seperti ini. Di bagian input coil saya gunakan yang 1 mikrofarad untuk Mega Pro monoshock. Ini untuk hasilnya percikan businya kurang begitu kelihatan atau tidak terasa perbedaan dari sebuah tarikan di motor. Berbeda sekali saat saya gunakan yang 11 mikrofarad ini, punyanya mesin cuci seperti ini. Ini untuk hasil percikan businya ini sangat mantap sekali, dan sudah saya gunakan sekitar 2 bulan pemakaian harian, itu tetap aman. Dan ada pilihan lain jika teman-teman
ingin mencoba atau memvariasi dari sebuah nilai di kapasitornya sini, bisa menggunakan punyanya kipas angin atau kapasitor punyanya mesin cuci 2 tabung, karena di sini ada 2 jenis dari kapasitornya ini. 2 jenis output kabel. Di sini ada yang 11 mikrofarad, ada yang 3 mikrofarad. Ini teman-teman bisa memakai salah satu. Ini sudah saya coba dan terbukti hasilnya, perbedaan di percikan businya. Oke teman, dan ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari sebuah sistem pengapian di CDI-DC. Oke, CDI-DC. Jadi di sini diharuskan ada aki yang terpasang pada CDI-DC supaya nanti sistem dari input voltase di bagian aki ini tetap stabil di 12 volt ke atas atau di bawah 15 volt, supaya ini lebih awet dan tentunya outputnya ini lebih tetap besar, tidak naik turun dengan memasang aki seperti ini. Oke. Ini sudah saya pernah mengalami masalah di motor smash. Jika teman-teman mengalami masalah tentang sistem pengapian di motor smash lama, ini smash atau Suzuki, jika mengalami masalah di pengisian, katakanlah kiproknya ini mengalami kerusakan atau tidak terjadi pengisian. Jadi di sini saya pernah mencoba dari sebuah motor smash. Ini saya gunakan kiprok yang non ori, kemudian tidak saya gunakan aki atau tidak saya pasang aki. Ini sistem pengapian di motor smash ini mengalami masalah atau tersendat-sendat, bahkan sekali berbet tidak keluar dari percikan di ujung businya sini secara stabil, kadang ada kadang hilang. Ini disebabkan ada proteksi atau pelindung dari rangkaian di sistem CDI smash DC, karena saat digunakan kiprok yang biasa ini output voltasenya 16 volt, di sini akan mengunci dari sebuah sistem pengapian di dalam rangkaiannya ini supaya lebih aman dan terjadi off pada saat melebihi batas voltase. Jadi di sini saya gunakan kiprok yang orisinil pada sebuah motor smash tanpa menggunakan aki, ini jadi normal kembali. Ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif. Jika ada salah kekurangan mohon ditulis di kolom komentar. Dan untuk sistem pengapian dari sebuah CDI-DC ini bisa kita lihat dari output yang ada pada kabel warna putih di sini. Oke, sistem pengisian kabel warna putih, sistem lampu kabel warna kuning, dan tentunya kiprok yang digunakan ini harus benar-benar yang 14,5 volt atau kondisi di kiprok bawaan motor. Ini sangat bagus sekali dan tentunya aman untuk sebuah sistem pengapian DC. Ini supaya tidak terjadi masalah seperti ini karena over voltase. Karena untuk CDI DC ini untuk harganya tergolong lebih mahal dari CDI AC atau CDI yang masih menggunakan spool pengapian. Oke, jadi di sini kelebihannya untuk harganya lebih terjangkau untuk CDI AC, dan untuk CDI AC ini ada pada sebuah sistem perputaran mesin. Jadi saat digunakan putaran mesinnya ini pada posisi stasioner atau putaran rendah, percikan businya ini tidak sebesar pada putaran mesin yang tinggi. Ini adalah CDI AC. Dan untuk CDI DC ini baik putaran tinggi maupun rendah, percikan businya tetap stabil. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.